kerjasamanya untuk menjaga ketertiban dan ketenangan dalam debat kita kali ini. Baik, pertanyaan kedua kami sampaikan pertama kepada calon nomor urut 1 atau wakil nomor urut 1. Salah satu kewenangan yang melekat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum sebagai dasar normatif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Di satu sisi banyak perda yang dibuat pemerintah daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, banyak perda juga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat di daerah karena diformulasikan melalui proses transfer kebijakan dari tempat lain misalnya. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program terpadu Bapak untuk menyusun peraturan daerah di Pasaman Barat dalam 5 tahun ke depan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di Pasaman? 2 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Kita ketahui bersama prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu, yang pertama transparansi, keterbukaan, yang kedua partisipasi, kemudian akuntabilitas, kemudian koordinasi. Maka berdasarkan itu kita akan bila menyusun produk hukum di daerah, baik itu perda, baik itu perbuk, kita harus melihat, meminta pendapat dari stakeholder yang telah kita buat. Kemudian kita coba bicarakan dengan dewan yang terhormat, kita minta masukan dari masyarakat, kemudian kita lakukan uji publik, dan kemudian sehingga terjadi jangan tumpang tindih antara peraturan daerah yang lebih tinggi dengan peraturan daerah yang ada di bawahnya. Jadi insya Allah kalau kami terpilih dengan Pak Beni, hal itu selalu akan kami lakukan. Dan kenyataan yang ada, semua perbub yang ada sampai sekarang, semua perda yang ada di ranah Pasaman, insya Allah tidak ada yang tumpang tindih dengan perda ataupun perbub yang ada di atasnya. Mudah-mudahan itu akan kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Itu masih ada, Pak? Maaf. Mau dimanfaatkan, Bapak? Waktu masih ada 51 detik. Cukup. Oke. Baik. Pertanyaan yang sama akan kami sampaikan kepada calon nomor urut 2, kepada Pak Atos. Salah satu kewenangan melekat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum sebagai dasar normatif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Di satu sisi, banyak perda kita yang dibuat oleh pemerintah daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di beberapa daerah. Sementara di sisi lain, banyak perda juga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat di daerah karena diformulasikan melalui proses transfer kebijakan dari tempat lain. Jika Bapak terpilih sebagai wakil bupati dalam 5 tahun ke depan, apa kebijakan dan program terpadu Bapak dalam menyusun peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pasaman? 2 menit dari sekarang. Terima kasih saudara moderator. Kami di dalam mengurus perda, kalau seandainya insya Allah 2015-2020 Haji Yusuf Lubis dan Atos Pratama menjadi bupati dan wakil bupati Pasaman, perda kabupaten, tentu perda ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas, itu pasti jelas. Mungkin dasar perda ini yang pertama tentu kita merujuk kepada undang-undang, kemudian ada PP, ada keputusan menteri, kemudian ada keputusan dari dirjen menterinya, kemudian dari gubernur, baru kita buat perda. Tetapi saya sangat setuju juga dengan Bapak Wakil Bupati Pak Daniel tadi, karena beliau itu guru saya. Contohnya kita berikan uji petik, uji publik. Jadi mungkin tidak semena-mena. Mungkin di sini kami yakinkan masyarakat Pasaman, kalau kita membuat perda, sosialisasi perlu kita laksanakan. Bagaimana bottom up-nya, bagaimana dari bawah ke atas. Tidak dari atas ke bawah membuat perda, tetapi kita dengar aspirasi masyarakat. Kita berikan uji petik, sampel, per nagari, per kecamatan, per corong. Tidak akan sama mungkin daerah utara di kita di sini di daerah Rau.
tidak akan sama dengan masyarakatnya di daerah Tirgonagari. Jadi perda ini perlu kita sosialisasikan dulu, kita tanya di bawah bagaimana sebetulnya masyarakat ini. Itu adalah salah satu komitmen kita. Nah di sini mungkin setelah perda kita buat pasti dikoordinasikan dengan DPRD, disahkan baru dilaksanakan lagi, tidak ujuk-ujuk langsung jadi perda. Nah contohnya, apakah perda anti merokok di Pasaman 5 tahun belakang sudahkah cocok untuk Pasaman? Kami belum yakin. Itu mungkin kalau kami bisa jadi perda itu kami cabut lagi, kan begitu. Karena tidak efektif menurut pendapat kami. Ya mungkin kami laporkan kepada DPR, Pak, perda ini kita tinjau lagi, kan begitu artinya. Di sini kami laksanakan. Terima kasih. Ya, waktu habis. Para hadirin yang berbahagia, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon wakil. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pada sesi kelima, tapi sebelum itu mari kita saksikan yang satu ini. Ketentuan surat suara sah dan tidak sah. Surat suara sah jika hasil coblos ada pada kolom nomor pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom foto pasangan calon. Hasil coblos ada pada kolom nama pasangan calon. Hasil coblos keluar dari kotak segi 4, tetapi masih bisa dipahami hasil coblosan untuk pasangan calon yang mana. Ada 2 atau lebih hasil coblos tetapi masih pada satu pasangan calon. Terdapat 2 atau lebih hasil coblos tetapi hanya kena satu pasangan calon. Sedangkan surat suara tidak sah jika lebih dari satu pasangan calon, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak nomor atau foto atau nama, maka suara tidak sah. Hasil coblos ada di luar kotak dan tidak bisa dipahami hasil coblos untuk pasangan yang mana, maka suara tidak sah. Dalam surat suara terdapat coretan atau gambar atau tulisan lain selain tulisan identitas TPS yang diisikan ketua KPPS, maka suara tidak sah. Tidak ada hasil coblos sama sekali, maka suara tidak sah. Ini dipersembahkan oleh Kita berterima kasih atas kerjasamanya dari tadi hingga memasuki segmen kelima ini. Kita sampaikan kembali bahwasanya masih ada hal-hal yang sepertinya tidak disepakati ya. Kemudian masih juga ada hal-hal yang dilanggar. Contohnya saja, tadi ketika moderator berbicara, Bapak Ibu yang di luar kami harapkan tolong sedikit dengarkan. Karena ketika ada yang bereaksi di luar, mungkin saja dari pasangan calon yang kita dukung terganggu loh konsentrasinya. Kemudian juga kepada yang ada di dalam Bapak Ibu mungkin juga sudah pas tadi, mungkin masih ada satu lagi gitu ya yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati tadi. Namun kami percaya kepada Bapak Ibu yang ada di luar ataupun di dalam sana membutuhkan ataupun mengharapkan sosok pemimpin yang bisa memimpin Pasaman untuk lebih baik 5 tahun ke depan. Namun percayalah bahwasanya masing-masing dari ketertiban yang ada saat ini itu menentukan, itu memperlihatkan ataupun cerminan dari pemimpin yang dipilih. Baiklah kalau begitu kita langsung kepada session berikutnya, kita kembalikan ke moderator. Tibalah saatnya bagi kita untuk masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Tapi sebelum itu perlu kami sampaikan kepada kedua pasangan calon, marilah kita menjaga ketertiban, etika bertanya dan menjawab, sehingga
debat publik kita ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Langsung saja barangkali Bapak calon nomor urut 2, kalau saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, khususnya dalam menghindari KKN dalam penegakan hukum, kira-kira apa langkah konkret saudara ke depan untuk menghindari ini terjadi di instansi-instansi pemerintah yang ada? Yang kedua, saya pernah ingat dulu saudara pernah membangun kebun di Soma sana dengan perusahaan Raujaya. Itu saya tidak tahu hasilnya sampai sekarang bagaimana itu. Itu mohon penjelasan. Karena menurut laporan masyarakat setelah saudara tidak menjabat, ini tidak ada sama sekali hasilnya. Yang ada tuh kayu habis, jalan hancur di Kabupaten Pasaman. Tolong penjelasannya. Makasih. Oh, terima kasih. Belum, Pak. Waktu masih ada, masih ditambah? Cukup. Baik. Selanjutnya kami persilakan kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1, 2 menit dari sekarang. Oh, terima kasih. Insyaallah Yusuf Lubis Atos Pratama menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman untuk 5 tahun ke depan. Saya jamin, saya garansi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman bahwa khususnya jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, saya jamin tidak akan terjadi korupsi dan KKN, mulai dari Jorong sampai ke Bupati Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, kalau ditanyakan mengenai perkebunan yang pernah kita buka di Soma, alhamdulillah, waktu itu prosesnya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang dan persyaratan oleh Menteri Kehutanan Kabupaten Pasaman. Namun demikian, rencana kita baik, tapi Tuhan menentukan lain. Pada saat terjadinya proses-proses perkebunan itu, kita yakin dan percaya ada oknum-oknum yang memasuki masyarakat kita di Soma dan Muara Tais, mengadu domba mereka, sehingga mereka menyatakan bahwa hutan yang sudah kita berikan izin oleh Menteri Kehutanan tersebut dinyatakan oleh mereka, karena ada karet mereka di sana 1 atau 2 batang yang tua-tua. Mereka mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah mereka, bukan tanah wilayah. Oleh karena itu, untuk menebang kayu-kayu itu IPK namanya, memang sesuai dengan undang-undang. Soal jalan rusak itu tanggung jawab dari perusahaan. Sampai hari ini insya Allah sudah diperbaiki. Terima kasih. Baik, waktunya habis, Pak. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik. 1 menit dari saya. Baik, terima kasih. Karena saudara nomor urut 2 ini sebelum saya jadi bupati, beliau adalah Bupati Pasaman. Seingat saya, selama kepemimpinan beliau ini ada 3 kepala dinasnya yang kena kasus korupsi ini. Jadi ini perlu menjadi catatan kita ke depan. Mudah-mudahan kalau beliau terpilih lagi ini, barangkali ini perlu kita benahi. Kedua, berkaitan dengan kayu Raujaya tadi, yang seharusnya untuk membangun kebun masyarakat, tapi kenyataan yang habis itu hanya kayunya, kebunnya tidak pernah dibangun, ya. Malahan jalan kabupaten yang kita bangun mulai dari Sari sampai ke Gantiang sana juga hancur. Kita perbaiki tahun ini dengan melalui APBD Kabupaten Pasaman. Tidak pernah perusahaan memperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mau ditambahkan, Pak? Cukup. Oke. Selanjutnya kita masuk ke termin kedua. Kesempatan bertanya kita berikan kepada kandidat nomor urut 2, 1 menit dari sekarang. Terima kasih.
di bidang hukum, saya hanya ingin bertanya 3 masalah secara singkat. Yang pertama, waktu kita bupati dulu, pembagian raskin di Indonesia kita nomor 1 se-Indonesia, Pak. Pengelolaan sampai ke rumah tangga penerima. Kemudian yang saya dengar setelah saya berhenti, bukan pembagian raskin yang baik, malahan entah informasi ini betul atau tidak, raskin malahan dijual oleh satu kecamatan di Padang Gelugur. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat atau saran dari bupati waktu itu tentang kasus ini? Yang kedua, seingat saya waktu itu ada nenek mama yang menjual tanah wilayah di Padang Adiapa di Laut Selatan. Saya dengar, apakah itu selesai atau enggak? Saya minta tanggapan bupati. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak calon bupati nomor urut 2 berkaitan dengan beras raskin. Benar itu, kejadian yang di Padang Gelugur itu adalah beras raskin yang ke-13. Ya, kita sebenarnya di pemerintah daerah melalui Pak Sekda sudah memberikan penjelasan agar ini didistribusikan. Karena uang pendistribusian ini belum dianggarkan, karena beras ke-13 ini kan tidak diketahui. Baru pertengahan tahun baru kita ketahui bahwa ada pembagian beras yang ke-13. Jadi sehingga anggaran pendistribusiannya itu tidak ada. Kemudian ada kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman dari aparatur kita di kecamatan sampai ke nagari. Dari 37 nagari, waktu itu masih 32 nagari, yang bermasalah itu adalah Padang Gelugur, ya, seolah-olah dianggap ini bonus untuk mereka. Nah, setelah saya ketahui ini, kejadian ini, langsung saya perintahkan malam itu juga segera, ya, distribusikan kepada masyarakat miskin yang ada di Padang Gelugur. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah itu sudah ditindaklanjuti dalam waktu relatif pendek. Ingat saya itu tidak sampai 1 minggu, ini sudah selesai didistribusikan. Nah, sementara itu masuk laporan masyarakat ke pihak penyidik, khususnya kepolisian pada masa itu. Nah, inilah kronologis ceritanya. Jadi memang betul itu pernah ada kejadian, tetapi itu sudah kita tindak lanjuti. Dan sikap bupati jelas, tegas di situ. Ini harus segera ya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima beras raskin ini. Jadi disinilah sebenarnya ya namanya kita banyak. Ya, wali nagari itu banyak. Mungkin dia salah dengar kali, ya. Dia pikir itu bonus untuk dia. Padahal itu bukan bonus, ya. Yang itu tetap harus dibagikan kepada masyarakat. Pemahaman inilah yang salah, yang akhirnya terjadi suatu kesalahan administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya kami kembalikan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi balik 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya mengerti betul soal raskin ini. Tidak pernah ada petunjuk dari tingkat atas pun sampai ke bawah ini yang menganggap ada satu bonus untuk raskin. Kemudian saya tanya para pelaku penjual di sana, saya langsung tanya, kata mereka, uang itu sudah kami kumpul kembali. Kami ganti, kalau tidak masuk penjara kami. Kata mulai dari Jorong, wali nagari yang ada di sana. Oleh karena itu kalau penjelasan hari ini, seminggu setelah itu sudah selesai, menurut saya penyidik, saya bekas Kapolres, saya tahu persis bahwa kasus ini belum selesai. Tapi yang saya tanyakan, apa sikap pemerintah daerah pada saat itu hingga ini berlanjut sampai sekarang? Waktu habis, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon kita. Para hadirin yang berbahagia, kita masih berlanjut untuk sesi ke-6. Tapi sebelum itu mari kita ikuti jeda iklan berikut.
gua harus ikut pemilih? Buat gua buang-buang waktu. Suara gua cuma satu, jelas gak ngaruh. Apalagi ada oknum bisa sulap suara palsu. Gak ngaruh. Iya, nggak ngaruh. Nggak ada suara yang nggak ngaruh. Satu suara bisa jadi penentu masa depan negara juga anak cucu. Jadi gunakanlah hakmu sebagai warga negara. Tetap optimis, jangan cepat menyerah. Pelajarilah dan bersiaplah. Pilihanku menentukan sejarah. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Tar dulu. Saya nggak bisa buru-buru. Bagaimana saya bisa tahu? Calon pemimpin yang bermutu. Man, please man, come on man. Boyas itu my friend, jangan jadi cewek. Sekarang zamannya udah keren. Pakai internet, Google aja man. Ketik nama calonnya, Bukan judul partainya. itu. Kalau ngetop sepak terjangnya, pasti keluar beritanya. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi ke-6. Pada sesi ke-6 ini, kita beri kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk menghimbau, mengajak masyarakat kita untuk memilih pada tanggal 9 Desember tahun 2015 ini. Kesempatan pertama untuk closing statement, kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2, 1,5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai masyarakat Pasaman yang saya cintai, insya Allah kalau saya jadi bupati kembali dengan Atos Pratama sebagai wakil, yang pertama yang saya kerjakan adalah pertama mengembalikan honor daerah guru-guru yang ada seluruhnya di Kabupaten Pasaman. Yang kedua, saya angkat kembali kepada Dinas Perkebunan di Pasaman supaya ada yang mengurus bibit, pupuk maupun pengendalian hama. Demikian juga saya akan angkat kembali Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Pasaman supaya ikan kita yang 10 truk satu malam dulu sekarang tinggal 2 truk lagi. Insya Allah kalau ada kepala dinas bisa mengurus pakan ikannya, bisa mengurus bibit ikannya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau saya jadi bupati kembali, insya Allah bibit atau pembibitan ikan BBI yang kita bikin di Kabupaten Pasaman 5 tempat pada saat itu dengan biaya 4 miliar satu BBI yang ada di 2 kota, ada di Rawa Selatan, ada di Bonjol, ada di Tigonagari. Insya Allah yang kini airnya pun tidak ada, sudah jadi semak belukar, tidak dimanfaatkan sama sekali, akan kita bikin kembali insya Allah. Ya, habis. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga masyarakat Pasaman yang kami banggakan, yang kami cintai, masyarakat Pasaman yang cerdas, kami yakin, mari kita pilih pemimpin
yang memiliki karakter, pemimpin yang satu kata dan perbuatan, pemimpin yang komit dengan apa yang diucapkan, pemimpin yang konsisten dengan apa yang dia lakukan, bukan memilih pemimpin yang menabur janji, berbunga dusta, bukan pula memilih pemimpin yang sekedar memberi harapan tanpa menjadi kenyataan. Justru itu mari kita tampil beda, yang artinya titip amanah, pilih Benny Daniel 9 Desember 2015. Terakhir, rami urang memakai Honda, Honda dipakai de urang mudo. Ndak usah ragu memilih beda, jalilah buti nalah ado. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Mau ditambahkan, Pak? Cukup. Mau dimanfaatkan waktunya? Terima kasih. Tadi Pak Benny berpantun, saya tambah satu kali lagi, satu buah lagi. Bukit Langkui di Parik Batu, Tatelak Ranah Kalampayan. Mari kita pilih